Halo guys, welcome to Anatek ID. Jadi pada video ini aku akan sharing penggunaanku dengan iPhone 14 Pro Max yang sudah aku gunakan kurang lebih 8 bulan terakhir. Jadi aku mendapatkan iPhone 14 Pro Max ini pertama kali saat awal launching di Singapura, lalu aku beli impor langsung ke Indonesia. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu setelah launching di Singapura. Jadi untuk iPhone 14 Pro Max ini secara overall aku puas-puas saja dan memang aku di dalam Apple ecosystem. Dalam arti aku juga menggunakan Mac, aku juga menggunakan iPad, semuanya tersinkronisasi dalam arti semua datanya. Contoh, aku misalnya menggunakan WhatsApp, lalu untuk iMessage, SMS, lalu misalnya aku juga menggunakan beberapa notes, ini semuanya terkoneksi. Aku membuka di iPhone, di iPad, di Macku semuanya akan ke-synchronize. Jadi dalam penggunaannya otomatis untuk misalnya aku menggunakan AirDrop, lalu untuk sehari-hari dalam hari kerja, pastinya aku lebih maksimal sering menggunakan di Mac ya, sehingga baterainya pasti tidak akan seboros itu di iPhone 14 Pro Max ku. Mungkin aku akan lebih boros ketika di hari-hari libur, tanggal merah atau mungkin Sabtu Minggu. Jadi akan lebih full menggunakan iPhone 14 Pro Max dan rata-rata aku gunakan tanpa gaming, jarang banget, sesekali aja. Itu masih di sekitar 30%-an. Walaupun memang bisa aku katakan jika aku bandingkan dengan iPhone-ku sebelumnya di 13 Pro Max, ini sedikit lebih boros. Dan aku penggunaannya pastinya kalian yang penasaran lebih nanyain ke battery health. Jadi untuk battery health-nya aku masih di 98% dan sehari-hari aku selalu overcharge setiap malam sampai pagi. Aku menggunakan MagSafe Duo Charger. Jadi MagSafe Duo Charger ini dari Apple, langsung aku cas dengan Apple Watch-ku dan juga dengan iPhone 14 Pro Max. Dan memang kalau untuk MagSafe Duo ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan langsung menggunakan MagSafe Charger saja. Dan menurutku nggak masalah karena memang kalau misalnya aku malam hari pastinya aku tinggal sampai pagi. Yang penting aku bangun pagi di 100%. Jadi memang untuk misalnya penggunaan baterainya tidak sebaik itu di tahun ini, walaupun dengan adanya update improvement di iOS 16, sekarang juga 16.4, overall memang sedikit lebih baik lah dibandingkan dengan awal-awal aku gunakan iPhone 14 Pro Max, tetapi dari secara garis besar sih cukup, tapi tidak sebaik mungkin jika dibandingkan iPhone 13 Pro Max sebelumnya. Apalagi juga aku sehari-hari lebih fokus menggunakan Mac-ku, sehingga untuk baterainya pasti akan sangat-sangat aman. Lalu selanjutnya adalah terkait penggunaan experience body di iPhone 14 Pro Max. Kalau yang tanya terkait nyaman atau enggaknya, ini tergantung lagi dari tangan kalian. Kalau tangan kalian agak kecil, ini pasti memang agak nggak nyaman karena cukup besar. Apalagi rumornya di iPhone 16 Ultra tahun depan akan mendapatkan display yang lebih besar lagi di 6,9 inch, di mana ini 6,7 inch. Ya balik lagi, dan bisa dikatakan ini berat banget ya guys ya jika dibandingkan dengan HP yang sedikit lebih besar, yaitu dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Ini memang lebih berat jika dibandingkan dengan HP tersebut. Mungkin kalau misalnya terkait nonton video, mungkin kalau terlalu lama aku hanya menggunakan jari kelingking, pastinya akan kerasa capek ya karena cukup berat di iPhone 14 Pro Max. Tapi secara overall nggak masalah. Displaynya pun di outdoor, terima kasih kepada display yang baru bisa mencapai 2000 nits di outdoor, aku nggak ada masalah terkait itu juga, jadi bisa terbaca jelas ketika aku di luar. Lalu untuk overall experience-nya dengan iOS 16.4 juga oke lah jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, apalagi dengan iOS 16 pertama kali awal keluar yang banyak sekali bug-nya. Lalu seperti yang kalian lihat, aku sehari-hari tetap menggunakan casing ya, jadi casing aku menggunakan Apple Original untuk yang clear case. Overall tidak kuning, masih awet-awet aja, kadang tanganku basah, misalnya kadang juga lagi makan, terkadang juga megang iPhone-ku dan clear case, tinggal dilap aja. Memang bisa aku bilang ini salah satu clear case paling awet dari Apple sendiri karena memang harganya juga lebih mahal ya. Lalu untuk screen guard bagian depan aku standar sih dengan Spigen, jadi digunakan aja. Secara umum aku biasanya hampir 1 tahun tidak ganti ya, kecuali benar-benar ada pecah. Tetapi untuk saat ini pun dari pertama kali aku memasang tempered glass di HP ini tidak aku ganti dan masih nyaman dan sangat-sangat aman juga digunakan. Lalu hal baru yang akan mention di iPhone 14 Pro Max juga terkait Dynamic Island. Banyak yang masih mengatakan ini adalah gimmick dan aku setuju dengan hal itu. Karena tidak ada perubahan signifikan, aku tidak merasakan ada yang berubah juga jika dibandingkan dengan 13 Pro Max terkait notch-nya. Dengan Dynamic Island ini overall aplikasi-aplikasi masih belum banyak support, jadi tidak aku rasakan ada yang membantu atau enggak. Kecuali mungkin terkait Apple Music, musiknya bisa ngeplay, ada terlihat di atas, mungkin Google Map juga terkadang ada indikatornya, tetapi tidak terlalu penting sih untuk aku pribadi, dan pastinya menunggu dengan iOS 17 dan juga dari developer memaksimalkan penggunaan Dynamic Island di tahun-tahun yang akan datang dimulai dari iOS 17 pertengahan tahun ini.
Sekarang masuk ke bagian kamera, aku jarang sih, tidak terlalu yang sampai tiap hari mengambil foto, tetapi dengan hasil yang diberikan aku puas-puas saja. Tapi juga beberapa keluargaku menggunakan HP Samsung, salah satunya dengan S23 Ultra, mungkin dalam kondisi tertentu dengan AI yang diberikan dan computational fotografi, mungkin warnanya lebih vibrant dan juga kadang lebih gampang aja di Samsung. Hanya saja untuk aku lebih ke real life-nya, lebih suka di iPhone 14 Pro Max dan kadang kalau kurang aku langsung saja edit di Lightroom. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Terkadang untuk pengambilan video, pastinya aku masih tetap sangat-sangat menyukai hasil video yang lebih oke di iPhone 14 Pro Max, khususnya di iPhone lah ya. Untuk garis besar misalnya aku upload di Instagram, Reels, YouTube Shorts, dan juga dengan TikTok. Overall aku bisa katakan ini lebih oke lah secara garis besar. Lalu untuk menggunakanku pribadi, memang kalau misalnya tidak hanya untuk review ya, untuk sehari-hari, pasti yang aku gunakan mostly dengan kamera utama dengan hasil yang paling maksimal yang bisa didapatkan, kadang ke ultra wide. Jarang sekali aku ke 3 kali telefoto. Jadi aku juga mungkin terkait nantinya akan ada telefoto yang lebih besar dengan bisa mencapai 5 kali atau 10 kali seperti HP-HP Android yang lain. Ya kita lihat saja, tetapi untuk aku pribadi jarang sih aku gunakan untuk telefoto kamera, bahkan 3 kali telefoto yang ada di iPhone 14 Pro Max. Dan memang ini tergantung dari kalian masing-masing juga. Jadi itu aja sebenarnya yang ingin share secara garis besar. Dan kalau yang kalian tanya misalnya sekarang mau beli iPhone 14 Pro Max, menurutku sabar dulu aja, apalagi kalau nggak urgent. Jadi tunggu dulu aja ke iPhone 15 series, nanti pastinya ketika keluar ini harganya juga akan turun. Tidak hanya iPhone 14 Pro Max, tapi iPhone 15 series, 13 series, 12 series semuanya akan turun harganya di Indonesia. Dan akan kita tunggu juga bagaimana iPhone 15 series khususnya di 15 Pro Max seperti head to head dibandingkan dengan 14 Pro Max. Apakah ada perubahan yang signifikan? Apakah ada perubahan yang sangat-sangat penting dalam arti akan berubah experience kita? Nah, kita perlu tunggu dan kita lihat dulu. Jadi, kalau untuk Juni sih aku nggak rekomen untuk kalian upgrade ke sebuah HP khususnya di iPhone, dimana pastinya akan terus adanya baru tiap tahunnya di bulan September ini. Dan juga memang tahun ini bisa dikatakan tidak signifikan lah jika dibandingkan dengan yang mungkin tahun depan dengan adanya desas-desus Ultra di iPhone 16 Ultra. Itu aja yang ingin share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang iPhone 16 Pro Max. Tapi secara garis besar untuk aku pribadi, aku cukup puas dan dengan experience yang diberikan, dengan adanya always on display juga, menurutku dalam hal tertentu ini menjadi sebuah hal baru saja, walaupun tidak signifikan, tetapi oke lah secara garis besar dengan iPhone 14 Pro Max yang dikeluarkan di akhir 2022 hingga nanti akan ada penerusnya di akhir tahun 2023 ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.